Halo teman-teman, di sini saya yang bernama Indah Ramadhani. Saya Vina Nabila. Kami akan membahas mengenai topik materi daur biogeokimia dengan guru pembimbing Ibu Napita Indra Melina dari asal sekolah SMA Negeri 1 Ujung Padang. Selamat menyaksikan. Daur biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai daur air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran yang besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas atau dari samudra, lautan, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembapan terbentuk di atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah kemudian memanfaatkannya dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat atau es atau salju menjadi gas. Kedua, di sini kita akan membahas tentang daur nitrogen. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang lain terjadi ketika proses geofisika. Seperti terjadinya kilat, kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Selanjutnya saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu daur karbon. Daur karbon merupakan siklus biogeokimia yang sudah ada di bumi sejak jutaan tahun. Contoh komponen yang berperan dalam daur karbon yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik merupakan tanah, air, udara, sinar matahari, sedangkan komponen biotik mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh daur karbon yaitu terjadinya fotosintesis, perantai makanan, pernapasan makhluk hidup, proses dekomposisi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya topik yang keempat yaitu daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus yang lebih sederhana dibandingkan dengan siklus lainnya. Unsur fosfor hanya ditemukan dalam bentuk padat atau endepan dan tidak ditemukan dalam bentuk gas. Selanjutnya topik yang terakhir yaitu daur belerang. Belerang atau sulfur banyak ditemukan dalam tanah yang mengandung batu plutonik dalam bentuk oksida. Siklus belerang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk mengubah sulfur menjadi bentuk sulfat. Sedangkan dalam bentuk sulfida, belerang bermanfaat dalam penguraian bahan organik yang mati dan dibantu oleh bakteri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.